Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita sedang berada di Bundaran Ngabul, tepatnya di patung Tiga Putri, monumen atau ikonnya kota Jepara. Bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2024 atau hari kedua bulan puasa pada tahun ini, pemirsa. Belum banyak aktivitas yang terlihat di sekitar area bundaran ini karena lalu lintas atau aktivitas orang berangkat kerja belum begitu mulai terlihat mobilitasnya di sekitar area monumen patung Tiga Putri ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pengerjaan atau membelah kayu yang akan kita lakukan di sebuah penggergajian kayu. Kayu yang akan kita belah pada kesempatan kali ini adalah kayu perhutani atau jati TPK yang nantinya akan kita buat untuk frame pintu ataupun juga kusen, karena memang kayu ini cukup bagus. Dan baiklah pemirsa, ini adalah Tugu Monumen Tiga Putri pahlawan asal Jepara. Sedikit informasi. Dan pada kesempatan kali ini sudah tampak terlihat di sebuah penggergajian kayu. Kayu ini adalah kayu jati perhutani jenis jati TPK yang sangat bagus untuk kebutuhan barang mebel tentunya, khususnya untuk pembuatan barang dengan ukuran panjang. Contohnya misalnya frame pintu ataupun kusen pintu, seperti itu pemirsa. Dan buat kalian yang baru menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya untuk channel kami agar kita lebih bersemangat lagi dalam menyajikan video-video di episode selanjutnya. Karena tentunya kami juga berharap pemirsa dari channel ini mungkin bisa memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dan mesin gergaji sudah mulai dihidupkan oleh Pak Tukang pemirsa. Ini adalah jati perhutani, jati TPK, jati yang sangat bagus, utamanya untuk kebutuhan barang-barang dengan ukuran panjang semacam frame pintu, kusen, dan juga lainnya. Jadi biasanya pemirsa, pengrajin termasuk kami juga, barang dengan ukuran panjang ini yang paling ditakutkan sebenarnya memang lurus atau tidaknya frame. Jadi jenis jati ini kami anggap sebagai solusi seperti itu. Jadi tidak asal panjang tapi juga lurus begitu ya. Ini adalah beberapa bagian awal dari pembelahan. Sudah mulai nampak cukup menggoda pemirsa. Kita mulai dengan tipis-tipis dulu. Kita ambil sampai terlihat serat kayunya. Setelah itu baru kita ambil sedikit lebih tebal sebagai tahapan awal. Dan baik, setelah ini kita akan belah dengan ketebalan yang lebih tebal, yaitu antara 4 sentian. Jadi kalau misalnya pesanan kita ini 4 cm, maka akan kita lebihin sekitar 4,5-an pemirsa, tergantung lurus atau tidaknya bahan yang kita gunakan. Karena biasanya setiap pengrajin ini punya konsep tersendiri menurut pengalamannya masing-masing. Kalau metode yang biasa kita lakukan pemirsa, jadi tergantung dari bahan baku yang kita gunakan dan juga pesanan yang akan kita kerjakan. Kalau memang bahan baku yang kita gunakan ini memang kayu secara kualitas sudah bagus, jadi kita cukup melebihkan sekian mili saja pemirsa, seperti itu ya. Tapi perlu diingat bahwa konteks yang kita bahas ini sebenarnya untuk pintu ya, untuk kebutuhan pintu atau kusen, utamanya frame-nya begitu. Tapi opsi lain pemirsa, mungkin kalau misalnya bahan baku kita ini tidak terlalu lurus, biasanya saya justru membelah kayunya ini sedikit lebih tebal, nggak nanggung pemirsa. Karena sekali lagi untuk kebutuhan frame pintu ini memang cukup vital. Terlihat jelek ketika ram pintu itu tidak lurus, menurut kami seperti itu. Jadi
Kalau misalnya bahan yang kita gunakan tidak terlalu lurus, maka opsi yang biasa kita gunakan, kita justru membelah kayu itu sedikit lebih tebal. Misalnya 4 cm, maka kita akan belah 5,5. Jadi ada selisih ketebalan sekitar, ada lebihan sekitar 1,5 cm. Jadi jangan salah teman-teman, jadi kita sengaja lebihin 1,5 cm. Nah, ini memang tidak banyak. Cara ini tidak banyak dilakukan banyak pengrajin karena dianggap memubadirkan bahan. Padahal sebenarnya tidak. Justru kalau bahan yang kita gunakan ini tidak terlalu lurus dan kita lebihin hanya sekian senti saja. Misalnya kita mau bikin frame pintu 4 cm dan bahan baku itu tidak terlalu lurus, lalu kita lebihkan ketebalan sekitar 8 mili, justru itu buat kami malah tidak efektif atau membuang-buang bahan seperti itu. Karena setelah nanti bahan diluruskan, 8 mili itu akan kebuang. Tapi kalau misalnya kita lebihin 1,5, maka bahan yang akan kita luruskan masih ada sisa sekitar 1 cm. Seperti itu pemirsa. Jadi tidak terbuang. Jadi sekali lagi, konteks yang saya ceritakan ini khusus untuk ram pintu pemirsa. Jadi memang ram pintu ini cukup unik ya, cukup mengasah otak juga, karena panjang dan lurus itu menurut kami adalah tantangan buat setiap pengrajin seperti itu. Mungkin tidak begitu bingung buat kita ketika bahan yang akan kita belah ini memang lurus, jadi tidak perlu juga ambil pusing pemirsa ya. Tinggal belah aja berapa kebutuhan kita. Yang menjadi tantangan itu ketika bahan baku yang kita gunakan tidak terlalu lurus. Kebetulan misalnya kita belah hasilnya tidak sesuai ekspektasi yang kita inginkan, maka kita harus pintar-pintar mengakali supaya hasilnya nanti maksimal dan tetap lurus. Begitu ya. Karena bisa dibilang kami ini termasuk pengrajin yang bukan penganut paham yang suka meluruskan ram pintu dengan cara menyetrika kayu pemirsa. Menurut kami itu tidak efektif. Memang kalau ram pintu disetrika itu bisa lurus, tapi nggak lama setelah itu biasanya balik lagi melengkung, begitu pemirsa. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini hanya sedikit cerita dari kami pemirsa, sedikit pengalaman, kami juga masih belajar. Kami menghargai cara-cara yang orang lain lakukan, tapi kami punya metode tersendiri seperti itu ya. Jadi poinnya apa yang saya ceritakan tadi pemirsa, ketika kita mendapati bahan baku kita tidak terlalu lurus, maka justru saya akan melebihkan atau menebalkan kayu itu sekitar 1,5 cm, yang tujuannya ketika bahan baku itu sudah kita luruskan, maka kita tidak memubadirkan bahan. Pinter-pinter kita cari cara supaya semuanya lebih efektif. Karena meskipun sekian mili, sebenarnya di situ ada uang yang kita keluarkan. Pinter-pinter berhemat, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.